Selamat datang, Amir. Silahkan masuk. Aku datang kemari diutus Khalifah Abu Bakar untuk menanyakan keadaan Abdurrahman. Bagaimana keadaannya? Dia masih mengurung diri, murung dan menangis terus. Itu terjadi sejak Rasulullah wafat. Aku mengkhawatirkannya. Badannya telah semakin kurus. Dan wajahnya lama-kelamaan juga kelihatan sangat pucat. Kasihan sekali dia. Kita harus menolongnya. Apakah dia tidak mengetahui sama sekali bahwa Khalifah Abu Bakar telah mengumpulkan 11 pasukan untuk memerangi musuh Allah yang mengaku sebagai Nabi Muzaib Al-Kasab? Dan sekarang pasukan itu telah disiapkan semuanya dan akan berangkat besok pagi untuk berperang di jalan Allah. Bagaimana mungkin dia bisa tahu semua itu? Sedangkan dia hanya mengurung diri terus sambil berzikir dan sholat. Tidak ada yang dilakukan lagi selain itu. Kalau begitu dia harus diberitahu supaya bisa keluar dari kesedihannya dan berjihad. Itu benar, Amir. Dia pasti akan merasa senang jika mendapat berita ini. Karena dia tahu pahala berperang di jalan Allah. Silahkan, Amir. Memang benar. Kita harus berjihad di jalan Allah dan membunuh orang laknat Musailamah Al-Kadzab. Benar yang kau katakan. Mari kita bersama-sama berangkat dengan tentara yang lainnya besok pagi untuk membunuh musuh Allah dan fitnah yang telah dibawanya. Pasukan yang mana yang akan menuju Yamamah, di mana ada Musailamah? Khalifah Abu Bakar berpendapat kita harus berperang di jalan Allah, memerangi kejahatan, memerangi kezaliman yang ada di muka bumi ini. Khalifah Abu Bakar juga berpendapat bahwa Musailamah harus dibunuh dengan pedang Khalid bin Walid, pemimpin pasukan terbesar dari 11 pasukan yang ada. Dia adalah orang yang tepat untuk ini. Khalid bin Walid, untuk menumpas silaknat Musailamah dan menegakkan kalimat Allah. Bersahidlah di jalan Allah. Lezat sekali arak ini. Ya, arak ini memang sangat lezat. Dan agama Musailamah telah mengizinkan kita untuk menikmatinya. Bukankah ini suatu keberkahan buat kita? Kau benar. Agama Musailamah telah mengizinkan kita minum dan bersenang-senang dengan wanita. Bukan itu saja. Kita bisa memangkas sholat isya dan subuh. Enak bukan? Ya, enaknya agama Musailamah tidak seperti agamanya Muhammad. Malahan istriku bilang, ikutilah agama Muhammad. Dan aku bilang, lebih baik mengikuti agama Musailamah karena memperbolehkan kita untuk bersenang-senang dengan wanita dan juga arak. Dan kita juga bisa berjudi. Lalu buat apa kita memilih Muhammad untuk ajaran agamanya? Lihat, Musailamah datang. Selamat panjang umur Rasul dan Nabi kita Musailamah. Selamat datang. Ya, panjang umur Nabi dan Rasul. Cukup. Wahai pecinta Nabi dan Rasul Musailamah, nikmatilah dan bersenang-senanglah. Sesungguhnya Allah menciptakan dunia ini untuk dinikmati oleh Bani Adam. Sekarang, tolong bawakan aku arak. Cepat. Kami laksanakan perintahmu, Rasulullah. Katakanlah pada orang-orang bahwa arak itu halal, dan kalian harus mengikuti Musailamah, Rasulullah. Apakah kalian pengikut Musailamah? Benar, karena seluruh penduduk Yamah adalah pengikut Musailamah. Ya Muhkam bintu Fail.
Dari manakah Musailimah ini? Sopanlah sedikit. Karena Musailimah adalah Rasulullah. Tidak bisa. Dia bukan Rasulullah sampai aku melihatnya di hadapanku. Akulah Musailimah, Rasulullah. Akulah yang kau cari-cari itu. Dan aku Muhkam bin Tufail, penguasa di wilayah Yamama. Jadi kau satu-satunya orang yang tidak mau mengikuti agamaku. Kalau begitu kebetulan sekali. Saat ini aku jadi tahu, kaulah orangnya. Agama apakah itu Musailimah? Agama yang telah diturunkan Allah dari langit. Allah menurunkannya dengan mengutusku. Apa kau tidak tahu bahwa telah turun Al-Quran padaku? Seperti yang diturunkan pada Muhammad, aku dan dia sama-sama nabi. Aku tidak percaya padamu sampai kau mengucapkan ayat dari Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Mari kita duduk, dengarkan aku. Dengarkan apa yang diturunkan pada nabimu Musailimah dari langit ini. Kau harus mendengarkannya, karena kau satu-satunya orang yang belum tahu. Katakanlah. Wahyukan padaku. Berilah aku wahyu. Berilah aku wahyu. Apakah kau terlalu banyak minum sehingga kau lupa pada ayat-ayat yang telah diturunkan padamu? Tidak, aku ingat. Langit yang gelap. Dosa yang pekat. Tidak diharamkan. Tidak mengharapkan sesuatu bagi orang-orang Yama. Apa itu? Al-Quran, seperti Quran Nabi Muhammad. Lalu, apakah ada ayat-ayat yang lainnya lagi? Tentu, ada. Malam yang pekat. Serigala berbisik. Kekayaan dan kekuasaan kaum Yama tidak terbatas. Apakah ini Quran seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Benar, benar sekali. Apakah ada yang lainnya lagi? Ada. Tentu saja ada. Sesungguhnya Bani Tihama sama baik dan terhormat dengan kalian. Tidak ada bandingannya. Semua urusan mereka adalah urusan Allah yang Maha Penyayang dan juga Maha Pengasih. Dan juga dengar, ya, arak yang menyegarkan. Bersihkanlah apa yang bisa kau bersihkan. Kau lebih jernih daripada air. Tidak ada minuman yang lebih nikmat sebanding dengannya. Dengarkan juga ini. Dengarkan juga ini. Arak minuman yang menyegarkan. Arak adalah pembersih. Pembersih bagi tubuh kita. Bersih dari penyakit.
Dan dengarkan yang satu ini juga. Tidak. Aku tidak perlu mendengarkan ayat-ayat lainnya. Tetapi katakan, siapa yang mengajarkan ini? Siapa yang menyampaikan perkataan ini? Semua itu disampaikan oleh malaikat Allah. Malaikat yang mana? Malaikat seperti Jibril yang menurunkan wahyu kepada Muhammad. Malaikat itu datang dalam cahaya atau dalam kegelapan? Tentu saja datang dalam kegelapan. Kegelapan. Kalau begitu, aku bersaksi bahwa kau pendusta dan Muhammad adalah orang yang benar. Inilah orang yang beriman pada Muhammad. Dan dia mengetahui bahwa Muhammad bilang bahwa dia bersaksi. Aku adalah seorang nabi, Nabi Muhammad, nabi dari Allah. Aku sudah tahu. Kau bilang pada orang-orang bahwa lelaki ini telah mendengar Muhammad berkata bahwa kau juga adalah seorang nabi. Aku bersaksi bahwa kau dan lelaki ini adalah para pendusta. Tapi orang yang mama pendusta lebih aku sukai daripada orang-orang Quraisy yang jujur dan berkata yang benar. Jadi apa kau mendukungku? Ayo katakan padaku. Ayo. Bukankah tadi sudah kukatakan padamu? Orang yang mama pendusta lebih aku sukai daripada orang Quraisy yang jujur. Semuanya, dengarkan. Mulai hari ini, Muhkam bin Tufail adalah sahabatku. Dia adalah hakim seluruh Yama. Dengarkan, dia adalah sahabatku. Dengarkan semuanya. Saat ini, dia adalah sahabatku. Sekarang dia mendukungku. Dengarkan semua. Kalian semua harus tahu bahwa Muhkam bin Tufail, dia adalah sahabatku. Dia mendukungku. Dan agamamu, ya Rasulullah, adalah agama yang terbaik. Kau Rasulullah. Mari kita minum arak. Ya pecinta Musailimah Rasulullah, mari kita minum. Dunia diciptakan untuk dinikmati. Aku berkata benar. Ya Rasulullah, dunia diciptakan untuk dinikmati. Mari kita minum. Ayo kita minum arak. Bagaimana pendapatmu, Abdurrahman? Pendapatmu pendapatku juga. Baiklah. Kalau begitu kita serang mereka saat fajar telah menyingsing. Dan setelah itu kita bisa singgah di tempat yang dekat dengan desa mereka dulu. Bagaimana? Kau setuju? Laksanakan ya Saifullah. Ya Rasulullah. Hai Musailimah, ada orang yang menyerang kita. Apa kau bilang? Khalid bin Walid. Mereka datang dengan pasukan pengikut Muhammad. Mereka telah mendekati kita. Kita diserang. Kita diserang oleh pengikut Muhammad. Tenang saja, jangan takut. Kita perangi mereka. Wahai penduduk Yamamah, sadarlah kalian semuanya. Selamatkan dunia dan akhirat kalian. Keluarlah dari kegelapan dan dari semua dusta
orang yang telah mendustakan agama Allah, kembalilah ke jalan dan agama Allah. Selamatkan diri kalian. Bertobatlah sekarang. Ya Khalid, pergilah dari sini. Kami tidak ada urusan denganmu. Pergilah dari sini. Kalau tidak kau akan lihat, hanya akan ada pedang antara kau dengan aku. Ya Khalid. Kalau begitu kita perang. Mari kita berperang di jalan Allah. Jika kita terbunuh, kita mati syahid karena berjihad di jalannya. Dan ganjarannya adalah mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maju! Bismillah, Allahu Akbar. Matilah kalian semua para pendusta agama! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bagaimana dengan perang itu? Apakah Musailimah dapat kita basmi? Sudah, tenanglah saudaraku. Jangan berpikiran seperti itu dulu. Allah pasti akan menolong kita untuk membasmi orang-orang pendusta seperti Musailimah, karena kebenaran pasti akan menang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Musailamah telah terbunuh. Musuh Allah telah terbunuh. Benarkah yang kau katakan itu? Benar. Ternyata Allah telah menolong kita. Allah membunuhnya melalui tangan salah satu tentara Allah. Dia sedang bersembunyi di sebuah kebun. Dan salah satu tentara kita mengetahuinya dan menangkapnya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memenangkan tentaranya dan menegakkan kalimatnya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mengembalikanmu sampai di rumah dengan selamat. Alhamdulillah, Allah telah menolong kita sehingga kita dapat memerangi orang yang mendustakan agama Allah serta mengembalikan mereka yang teracuni dustanya ke agama Islam sehingga Jazirah Arab kembali ke asalnya sebagai pemeluk agama Islam. Allah telah menjadikan Muslim sebagai rahmah. Kenapa kau kelihatan sedih? Aku tampak sedih karena tidak bisa ikut berperang kembali dengan tentara Allah untuk berjihad di jalan Allah. Tetapi kau sedang terluka. Itulah sebabnya kau tidak bisa ikut mereka. Benar. Semoga Allah segera menyembuhkanku sehingga aku bisa kembali berperang untuk membela agamanya, membela kebenaran yang hakiki, melenyapkan segala kejahatan. Puji Allah, kau telah sehat. Alhamdulillah, Allah telah menyehatkan aku. Tapi kenapa kau sudah keluar? Sedangkan Khalifah telah melarangmu untuk keluar sampai beberapa saat lamanya. Ada apa lagi ini? Keadaannya masih perang. Sekarang pasukan yang mana yang akan berperang? Apa kau tidak mengetahuinya? Kalau begitu kenapa kau berpakaian perang lengkap seakan-akan kau telah siap pergi berperang? Kalau aku tahu, aku tidak akan bertanya padamu. Khalifah menyuruhku untuk menemuimu sebelum aku bergabung. Baiklah, kalau sekarang kau sudah sehat dan ingin ikut berperang, itu bagus sekali. Karena saat ini pasukan sedang dipersiapkan untuk pergi berperang. Dan terdiri dari 30.000 tentara telah diperintahkan Khalifah untuk menuju Syam. Syam. Benar, Syam. Kalau begitu, aku akan ikut ke sana untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan, menuju cahaya iman, dan menegakkan agama Allah, menegakkan kebenaran yang sebenarnya di tanah Syam. Dan Laila binti Juhdi? Laila. Laila, siapa yang kau maksud? Siapa sebenarnya yang kau katakan? Aku berangkat berperang di jalan Allah.
Allahu Akbar! Tegakkan agama Allah! Bersahidlah di jalan Allah! Sahid bersama Rasul! Bersahidlah kalian! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Berjihadlah di jalan Allah! Allahu Akbar! Alhamdulillah, dengan pasukan bantuan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, kita berhasil memenangkan peperangan di jalan Allah ini. Kita berhasil menundukkan bangsa Romawi dalam pertempuran hari ini. Allah pasti akan menolong kita untuk menundukkan mereka. Kita akan segera memasuki Syam dengan izin Allah, walau kita sedikit dan jumlah mereka banyak. Dan besok adalah pertempuran yang akan mengakhiri peperangan ini. Kau benar, kita tidak dapat mengalahkan mereka, juga sesar mereka. Tapi Allah yang akan mengalahkan mereka. Benar. Allah lah yang telah menolong kita. Tidak ada kemenangan tanpa seizin Allah. Kita akan segera mengalahkan Sesar dan pasukannya. Lalu kapan kita bisa berangkat untuk menuju Syam, ya Amru? Insya Allah kita akan pergi ke negeri Syam esok hari. Dan semoga tidak ada halangan. Dengan mengucapkan Bismillah. Dan semoga Islam segera masuk ke daerah itu. Dan penduduknya semuanya mendapatkan cahaya Islam dan kebenaran. Dan kau pun akan mencapai impian hidupmu itu. Impian hidupku adalah untuk melihat cahaya Islam menyinari seluruh alam dan semua orang mendapat hidayah dari Allah Sang Pencipta. Berita apa yang kau terima sehingga kau terlihat begitu gelisah? Bukan berita yang penting. Aku tidak percaya apa terjadi sesuatu pada tentara kita. Bukan Abdurrahman. Katakan sekarang juga, Khalid. Tidak, Abdurrahman, tidak. Khalid, kenapa kau cemas mengatakannya? Ayahku telah wafat. Telah wafat salah satu sahabat terdekat Nabi. Jangan sedih, Abdurrahman. Karena ayahmu Abu Bakar yang kita ratapi sekarang ini sedang berbahagia karena menemui Rasulullah, seperti janji Allah bahwa para syuhada dan sodikinlah yang akan menemani Rasulullah di surga. Khalid, kapan ayahku wafat? 10 hari yang lalu. Beliau dimakamkan di sebelah makam Rasulullah. Dan sekarang kaum muslimin telah memiliki seorang khalifah sebagai penggantinya, yaitu Umar bin Khattab. Allah mengasihimu, ya ayahku. Ya wahai sahabat Rasulullah.
Ayo! Kita telah berperang selama 7 hari 7 malam. Tapi masalahnya kita masih belum berhasil menembus benteng mereka. Jadi kita harus memikirkan caranya agar kita bisa masuk dan merebutnya. Apa pendapatmu sekarang? Pendapatmu adalah pendapatku. Kalau begitu, kita kirim 100 orang tentara untuk bergerak di tengah malam dan membuka pintu gerbang. Dengan begitu kita akan bisa bebas masuk dan mengetahui berapa jumlah kekuatan mereka. Setelah kita ketahui berapa jumlah mereka, maka dengan mudah kita akan bisa segera menguasai kota Madinah. Bukan begitu, Amr bin As? Iya benar, ide itu ide yang bagus sekali. Kapan rencana itu bisa dilaksanakan? Besok malam. Insya Allah besok malam, Abdul Ka'bah. Tuanku Raja Sam telah datang. Berita apa yang kalian bawa, pemimpin pasukan Romawi? Kami telah diserang habis-habisan oleh Khalid bin Walid. Kami tidak bisa menyerang lagi. Kami tidak bisa mengusir mereka. Jumlah mereka sangat banyak. Karena itu kami kalah. Hentikan! Bukankah Khalid bin Walid dan pasukannya yang telah berhasil mengalahkan kita? Karena itu kau harus hati-hati menghadapinya. Ingat itu. Akan tetapi... Tetapi... Aku ingin kalian mengirimkan orang untuk menyamar. Kalian harus mengirimkan orang untuk menyelinap di antara mereka selama 1 hari 1 malam dan berikan laporannya padaku secepatnya. Apa yang Anda bicarakan? Diam! Apa yang kubicarakan? Kita tidak akan bisa selamat dengan cara biasa. Mereka kaum yang berdoa di malam hari. Dan pada siang hari, mereka berperang di jalan Tuhannya. Karena itu, kita harus mengirimkan orang yang menyamar dan membunuh pemimpin mereka. Sehingga kita semua dapat selamat dan berhasil mengalahkannya. Itulah taktik dan strategi yang aku rancang. Karena itu kalian semua harus memperhatikannya agar kita semua bisa berhasil mengalahkannya. Karena dengan strategi yang tepat barulah kita berhasil mengalahkannya. Tapi tuanku, begini. Cukup kataku. Aku ingin perintahku dilaksanakan. Aku tidak rela mereka memasuki Damaskus dan juga menguasai Syam. Aku tidak ingin kekuasaan Romawi yang agung dikuasai oleh orang-orang Badu yang bodoh itu. Kalau begitu baiklah tuanku, kami akan laksanakan. Bagaimana kabarmu, anakku? Aku baik-baik saja, Ayah. Tidak ada apa-apa. Kau tahu bahwa aku besok akan mengirimmu ke Santinia, kan? Karena itulah aku mengharapkan kau agar mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tapi Ayah, bolehkan kalau aku tidak mau pergi ke sana? Laila, kau harus pergi ke sana agar aman dari peperangan yang sedang terjadi di sini. Di sana, kau akan aman, jauh dari para Badu yang kasar dan kotor itu. Tetapi Ayah, yang aku dengar mereka tidak pernah menyakiti wanita, anak-anak, dan juga yang lemah. Lalu mengapa kita harus takut pada mereka? Laila, masalah kepergianmu ini jangan membantah lagi. Hazar, kemarilah. Ya, tuanku. Aku minta kepadamu untuk menemani pergi Laila besok. Bagaimana Laila? Apa kau bersedia ditemani olehnya? Aku ingin kau tetap dalam keadaan sehat di perjalanan. Baik, tuanku. Aku akan melaksanakan tugas yang kau berikan. Terima kasih. Tapi aku tidak perlu ditemani. Aku bisa pergi sendiri kalau aku mau. Laila, sejak kapan kau bersikap begitu kasar terhadap Hazar? Entahlah, Ayah. Tapi yang pasti aku tidak mau melihat orang itu lagi. Kalau begitu, aku serahkan pada dia saja. Biarkan tuanku, aku akan tetap berada di sampingnya.
dan aku akan tetap menjaganya. Baiklah kalau memang itu maumu. Selamat jalan, nak. Laila, aku akan selalu merindukanmu. Jaga dirimu baik-baik ya. Aku juga akan merindukan ayah. Dan aku juga akan merindukan tempat ini. Ayah juga harus bisa menjaga diri ayah di sini. Aku akan baik-baik saja, ayah. Kaum muslimin telah datang, Tuan. Kaum muslimin telah datang. Bagaimana ini bisa terjadi? Khalid bin Walid, tuanku, telah membunuh penjaga gerbang dan mereka berhasil memasuki kota ini. Sebentar lagi mereka akan memasuki istana ini, tuanku. Tidak, aku tidak rela mereka memasuki istanaku dan merebut singgasanaku. Mereka tidak akan kubiarkan di sini. Tunggulah balasanku, Khalid bin Walid. Tunggulah. Kita telah memasuki gerbang Damaskus setelah menundukkan Romawi. Alhamdulillah, apa yang kuharapkan akhirnya dapat terwujud. Aku lihat titik cerah. Aku melihat cahaya Islam akan segera menerangi daerah ini. Apakah kau belum bertemu dengannya, saudaraku? Siapa? Laila, anak Judi. Dengan izin Allah, kami akan berjumpa lagi. Sekarang yang penting adalah jihad. Menurut perintah Khalifah, kita akan segera menuju kota Yasrib, kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kau ditunjuk untuk memimpinnya. Baiklah, akan kulaksanakan. Jadi kapan kau akan berangkatkan pasukan kita? Besok, insya Allah. Kau mau kemana, Abdul Ka'bah? Ke pasar. Aku ingin membeli oleh-oleh. Tunggu. Aku ingin bicara denganmu. Aku putuskan untuk memilihmu. Menemani Abu Rahman memimpin pasukan ke Yasrib. Baik, insya Allah. Sedangkan aku sendiri akan memimpin pasukan untuk menegakkan agama Allah ke tempat lain. Kapan kau akan pergi? Insya Allah besok. Baiklah, aku akan bersiap-siap. Ya, bersiap-siaplah untuk besok. Laila, aku sangat gembira bisa kembali melihat wajahmu yang bercahaya. Entahlah, sudah berapa ribu kali aku juga ingin bertemu denganmu. Kau bebas memilih. Pergi ke Santinia, di mana ada keluargamu, dan kau akan aman di sana. Atau kau memilih menjadi istriku, tapi aku akan sangat bahagia jika kau mau menjadi istriku. Sungguh, Laila, aku tidak bisa berpisah darimu. Entah kenapa, hati ini begitu mencintaimu. Tetapi aku belum tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Apa agamamu dan tentang bangsamu. Karena kau sendiri belum pernah menceritakannya padaku. Kami dulu adalah bangsa yang bodoh. Bangsa yang sesat. Kami menyembah berhala. Kami bermaksiat. Sampai Allah mengirim Rasul yang menyerukan untuk menyembah Allah yang Esa, mengerjakan sholat. Menyuruh kami untuk berzakat, berbuat baik pada sesama, serta memegang amanat dari agama yang telah kami percayai. Sungguh kami ini adalah orang-orang yang sebenarnya merugi bila kita meninggalkan agama ini. Apakah Rasul yang mulia itu salah satu orang terkemuka dari kaummu? Dia keturunan orang biasa. Berarti dia bukan dari keturunan orang yang penting?
Benar. Apakah sebelum menjadi nabi, kalian pernah memanggilnya sebagai pendusta? Tidak, kami mengenalnya sebagai orang yang terpercaya dan jujur. Apakah orang-orang dari kaummu langsung bersedia mengikutinya atau memusuhinya? Pada awalnya, mereka mengingkarinya dan menentangnya. Apa kau pernah ikut memeranginya? Benar. Itu terjadi di saat Perang Badar. Aku kira pengikutnya semakin bertambah iman kepada agamanya. Benar. Apakah dia itu pendatang? Bukan. Berarti dia dari Mekah. Benar, dia berasal dari Mekah. Apakah setelah itu dia pergi ke tempat yang lainnya? Tolong katakan. Benar. Dia hijrah ke Yasrib untuk menyelamatkan agama serta pengikutnya. Tapi, kenapa kau tanyakan semua pertanyaan ini? Tolong ceritakan tentang dia. Dia lahir sebagai yatim. Ibunya mati saat dia berusia sekitar 6 tahun. Kemudian dia dirawat oleh kakeknya. Apakah dia bisa membaca dan menulis? Tidak, dia tidak bisa membaca dan menulis. Dia seorang buta huruf. Apakah setelah dia berhasil mengislamkan jazirah kalian, dia mengangkat dirinya sebagai raja kalian? Tidak, dia terlahir secara fakir dan mati secara fakir. Dia lahir dan mati tanpa kekuasaan. Apakah turun wahyu dari sisi Tuhan sama seperti yang diturunkan pada Isa, Musa, dan Ibrahim? Benar. Kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadanya sebagai kitab suci agamanya. Apakah kau menghafalkan ayat dari Al-Quran? Aku ingin mendengarnya. Benar. Aku ingin kau membacakannya kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Kami tidak menurunkan Al-Quran padamu untuk menyusahkanmu, tapi sebagai peringatan bagi orang yang takut. Yang diturunkan Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, dan semua yang ada di antara keduanya. Dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia yang memiliki Asmaul Husna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Inilah ayat seperti yang datang kepada Musa, Isa, Ibrahim, dan Rasul Allah terdahulu. Muhammad adalah Rasul akhir zaman yang telah diberitahukan oleh Injil dan juga Taurat. Dan mulai sekarang, aku tidak ragu lagi untuk memahaminya. Kalau begitu bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Tolong katakan padaku, apakah aku bisa memeluk agama Islam dengan mudah? Tolong katakan. Iya, katakan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Alhamdulillah, cahaya Islam telah menyinari hatimu. Hidayah datang di jiwamu. Mendengar ceritamu, semua cerita-cerita tentang Rasulullah, nyatalah bahwa dia memiliki akhlak yang mulia, dan aku ingin mendengar semua tentangnya. Semua yang dilakukannya dan bagaimana dia memperlakukan istri, keluarga, dan anak-anaknya. Juga bagaimana tentang dia memperlakukan sahabatnya. Aku ingin tahu semuanya. Tolong. Aku ingin mendengar tentang Rasulullah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dialah manusia terbaik yang ada di bumi. Dialah manusia yang paling sempurna. Dan dia adalah
kekasih Allah. Aku tidak percaya. Selama ini, ternyata iman itu ada di hatimu. Sekarang aku ingin tahu. Maukah kau menjadi istriku, Laila? Jawablah. Aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Tapi kau tidak akan hidup di istana seperti milik ayahmu ini. Aku akan hidup di sampingmu.